Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 7 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Pertama Raja-Raja bab 17 ayat 7 sampai 16 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Yesus dalam bacaan Injil hari ini dengan tegas mengatakan kepada murid-muridnya saat itu, juga akhirnya untuk kita yang menjadi murid-muridnya saat ini. Apa yang Yesus tegaskan? Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya adalah garam dan terang dunia. Kalau kita merenung lebih jauh dan untuk menolong kita bisa melangkah lebih jauh dalam permenungan, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Mengapa Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya, termasuk saya dan Anda, kita sekalian, adalah garam dan terang dunia? Memangnya ada apa dengan dunia? Apa yang terjadi dengan dunia sehingga membutuhkan orang-orang yang berperan, berfungsi sebagai garam dan terang? Saudari dan saudara yang terkasih, sudah sangat familiar kalau omong tentang garam dan terang. Familiar juga, kita ketahui dengan sangat baik apa peran, apa fungsi garam dan terang itu. Garam untuk menjaga supaya makanan menjadi enak dan tidak cepat busuk. Terang sudah jelas juga berperan, berfungsi untuk melawan kegelapan. Nah, Yesus pasti sangat tahu dunia yang dihuni oleh para muridnya dan oleh siapapun yang percaya kepadanya karena pemberitaan para muridnya adalah dunia yang terkadang diliputi kebusukan, kehancuran, tingkah laku moral manusia, juga hal-hal yang lain yang tidak berkenan pada Allah. Dunia yang dihuni oleh para rasul atau para murid Yesus dan semua orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan para rasul atau para murid Yesus itu adalah dunia yang gelap, dunia yang penuh dosa, dunia yang dihuni oleh manusia-manusia yang hidup menurut keinginannya sendiri, yang terkadang tutur kata dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri. Dunia yang seperti itulah adalah dunia yang gelap. Dunia yang seperti itulah adalah dunia yang busuk. Maka perlu terang untuk menyinari kegelapan itu, untuk menghalau kegelapan itu. Dunia di mana para rasul dan kita sekalian huni adalah dunia yang terkadang busuk, tidak enak dengan berbagai macam situasi. Maka perlu garam yang membuat enak. Saudari dan saudara yang terkasih,
Yesus dalam bacaan Injil juga menegaskan supaya terang yang ada dalam diri para muridnya yang diterima dari sumber terang itu sendiri, yakni Yesus Kristus. Terang yang sudah ada pada atau dalam diri murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepada Yesus. Terang itu harus difungsikan untuk dunia yang sedang berada dalam kegelapan dan kebusukan. Dan tujuan lebih lanjut, tidak sekedar menerangi dunia yang gelap, tidak sekedar menerangi atau membuat dunia menjadi enak, tetapi dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh murid-muridnya, oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Dengan demikian, nama Allah dipuji dan dimuliakan. Saudari dan saudara yang terkasih, menjadi garam dan terang dunia dalam konteks bacaan pertama hari ini adalah memberi dari kekurangan. Memberi dari kelebihan adalah hal yang biasa dan gampang. Tetapi kalau orang dituntut untuk memberi dari kekurangan, sebagaimana contoh kehidupan janda di Sarfat, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, itu baru luar biasa. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Mengapa? Orang kalau sedang dalam kesulitan, kalau sedang dalam kekurangan untuk dirinya sendiri, orang menjadi sulit untuk berbagi. Berbagi untuk yang lain. Kalau orang merasa masih kurang, masih belum cukup untuk kebutuhan dirinya, keluarganya, kelompoknya, maka sulit sekali orang untuk bisa memberi yang ada pada dia bagi sesamanya. Ini salah satu bentuk kegelapan yang ada dalam dunia. Ini menjadi salah satu wujud dari kebusukan yang ada di dunia. Nah, Yesus meminta para muridnya, saya dan Anda, kita semua, dalam konteks bacaan pertama, menjadi garam dan terang dunia dengan bersikap memberi kepada orang lain dari kekurangan kita. Dari sesuatu yang mungkin tidak cukup untuk kita sendiri. Tetapi berilah itu untuk orang lain. Di sana ada perjuangan, di sana ada pergolakan, di sana ada pengorbanan. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan berjanji kepada siapapun yang memberi dengan tulus hati dari kekurangannya, dia tidak akan pernah mengalami kekurangan. Itu hal yang harus diyakini, yang harus dipahami dengan baik, supaya kita lebih mudah memberi kepada orang lain sekalipun kita sendiri masih kurang. Memberi kepada orang lain dan berbagi untuk orang lain sekalipun kita merasa kita sendiri belum cukup. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini menjadi inspirasi bagi kita, supaya kita mampu berperan sebagai garam dan terang dunia. Tuhan memberkati.